Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat di mana kita menggali hikmah dari kisah-kisah agung para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Manqobah ke-51, Syekh Abdul Qadir berwasiat kepada putranya Abdul Rozak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Rozak. Beberapa wasiat di antaranya. Wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syara dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan peliharalah pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan, serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain, beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbolehan menyampaikan kebutuhan kekurangan kepada orang lain, dan hakikat kekayaan berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal yakni. 1. Kedermawanan. 2. Ridho atau pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran kodo dan kodar. 3. Sabar. 4. Isyarat atau memberi petunjuk. 5. Mengembara atau melanglang buana. 6. Berbusana wol atau bulu. 7. Pelintas rimba belantara atau rimbawan. 8. Fakir atau bersaya, sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh 1. Kedermawanan Nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Keridoan, kepasrahan Nabi Ishak. 3. Kesabaran Nabi Ayub. 4. Isyaratnya Nabi Zakaria. 5. Berlang buana seperti Nabi Isa. 6. Berbusana wol seperti Nabi Yahya. 7. Rimbawannya Nabi Musa. Dan 8. Kepakiran, kesederhanaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermuzakarah dan zikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala hal dan perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani, dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal yakni, pertama, bersikap tawadu, merendahkan diri. Kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia. Ketiga, kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu, agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu, bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain, selain kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali, selain daripada Allah.
segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut, berlagak gagah terhadap sesama, adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah, bahwa tasawuf dan fakir merupakan duit tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main, oleh karena itu jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Manqobah ke-52, praktek sholat hajat dan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Dalam kitab Bahjatul Asror, Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan, barang siapa yang bertawasul, minta pertolongan kepadaku dalam kesusahan hidup, maka akan dihilangkan kesusahan itu. Barang siapa memanggil namaku atau istighosah, dalam kesulitan akan diberi kegembiraan. Dan barang siapa yang bertawasul kepadaku untuk keperluan hidup akan dihasilkan maksudnya. Barang siapa yang sholat sunat hajat 2 rakaat, pada tiap rakaat setelah membaca Fatihah lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, jadi dalam 2 rakaat itu sebanyak 22 kali surat Al-Ikhlas. Setelah mengucapkan salam terakhir, lalu bersujud dan mengucapkan doa permohonan. 1. Minta diampuni dari segala dosa kesalahan. 2. Mengucapkan rasa terima kasih atas nikmat yang telah diterima. 3. Memohon semoga dihasilkan segala maksud dan cita-cita. Setiap kisah adalah cahaya, setiap perjalanan adalah pelajaran, dan setiap hikmah adalah mutiara berharga bagi kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama dan ambil inspirasi dari perjalanan mereka yang penuh cahaya petunjuk. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sekian dan terima kasih. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.